Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa 'addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari mimbar yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, yaitu di hari Jumat, khatib ini berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan tentunya untuk seluruh jamaah yang hadir. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu kita mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, serta kita meninggalkan jauh-jauh apa yang Allah larang atas kita. Takwa yang merupakan sebaik-baik bekal dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, dengan harapan berbekalkan takwa tadi kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat dan akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Semoga kita yang menunaikan ibadah di siang hari ini, yang melaksanakan kewajiban di siang hari ini, Allah golongkan kita termasuk hambanya yang bertakwa kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Tentu kita, siapapun kita, pasti kita berharap menjadi orang yang beruntung. Bukan hanya saja keberuntungan yang kita dapat di dunia, bahkan kita berharap mendapatkan keberuntungan di hari akhirat nanti. Namun seringkali orang pengen beruntung, tapi suka salah dalam mencari cara untuk meraih keberuntungan tersebut. Kita pengen beruntung, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya meraih keberuntungan tersebut. Paling tidak, jika kita ingin meraih keberuntungan dunia akhirat, senantiasa kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa beriman kepada Allah, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lewat perantaraan daripada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita saat ini tidak hidup di zaman Rasulullah. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Oleh karenanya ketika kita bisa meraih petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan melewati daripada ulama-ulama kita yang notabene mereka adalah pewaris para nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah ulama karena mereka adalah pewaris para nabi-nabi dan rasulnya. Maka daripada itu, di antara untayan hikmah yang diajarkan ulama kita untuk meraih keberuntungan tersebut, untuk meraih kejayaan dunia dan akhirat, salah satunya telah berkata seorang ulama sufi terkenal yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Beliau berkata, tuba
liman taraka dunya qabla an tatrukahu wa tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa tuba liman arada rabbahu qabla an yalqahu. Apa-apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa kita jadikan sebagai bekal. Ini bisa kita jadikan kiat-kiat kita dalam meraih keberuntungan tersebut. Kata beliau yang pertama, tuba liman taraqad dunya qabla an tatrukahu. Beruntunglah orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Apa maksudnya? Dunia adalah apa-apa selain daripada Allah, itulah dunia. Alam semesta ini dunia. Bahkan keluarga, istri dan anak kita itu adalah bagian daripada dunia. Harta yang diamanatkan kepada kita ini juga merupakan dunia. Maka beruntunglah orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Artinya setiap apa yang Allah amanahkan kepada kita, seyogianya kita dapat manfaatkan untuk mendukung daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta-harta yang Allah berikan kepada kita hendaklah kita belanjakan di jalan-jalan yang senantiasa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, di mana seringkali dunia, harta, popularitas dan sebagainya justru terkadang menjadikan kita lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang diberikan kelebihan rizki, diberikan popularitas, diberikan jabatan tertentu, namun senantiasa dia lupa kepada yang maha memberikannya itu semua, dan ini menjadikan dirinya jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 memberikan warning kepada kita semua agar kita tidak terpedaya dengan harta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu menjadikan engkau berpaling daripada beribadah kepada Allah. Karena barang siapa yang menjadikan hartanya, menjadikan dirinya tertipu, kecintaan kepada anak-anak dan keluarganya menjadikan dirinya terlena daripada ibadah kepada Allah, faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, maka orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang merugi. Lewat lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, wa inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap umat pasti punya fitnah, ujiannya masing-masing. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah yang diberikan Allah kepada umatku berupa harta. Maka berapa banyak orang yang berselisih dengan saudaranya karena harta. Berapa banyak orang yang berani bermaksiat, berani menipu, berani menyebarkan hoax cuma karena gara-gara harta. Maka ini agar menjadi perhatian khusus buat kita, agar senantiasa segala apa yang Allah berikan kepada kita, terutama harta, ini mesti kita gunakan sebaik-baiknya, terutama dalam menunjang daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat kita meninggalkan dunia, maka saat itulah kita insya Allah akan meraih keberuntungan, bukan hanya saja dunia, tetapi sampai pada akhirat nanti. Karena sumber daripada segala kekacauan di dunia ini, sumber daripada setiap permasalahan di dunia ini tidak lain adalah harta. Rasa cinta kita kepada dunia, cinta kepada harta,
seringkali memalingkan kita daripada ketetapan-ketetapannya Allah. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kecintaan kepada dunia adalah pokok daripada setiap berbagai macam kesalahan-kesalahan. Cekcoknya kita dengan orang lain, coba kita perhatikan, pasti ujung-ujungnya adalah dunia. Perpecahan di antara satu ormas dengan ormas yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain, pasti ujung-ujungnya adalah dunia. Baik karena berebut harta, berebut jabatan, berebut lahan dan sebagainya, itu semua adalah dunia. Tidak pernah ada orang berselisih karena akhirat. Tidak ada orang yang berselisih karena dalam urusan ibadah. Kalaupun ada perpecahan, pertikaian, percekcokan dan sebagainya, pasti kalau kita urut lebih jauh, ujung-ujungnya adalah dunia. Karena cinta kepada dunia adalah sumber daripada berbagai macam kesalahan. Tentu tidaklah mungkin orang itu akan merugi. Dan justru ketika kita meninggalkan daripada kecintaan dunia, insya Allah kita akan meraih keberuntungan tersebut. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, agar kita meraih keberuntungan, kata Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullahu ta'ala, wa tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Beruntunglah orang yang membangun kuburannya sebelum ia memasukinya. Apa maksudnya membangun kuburannya? Kita gali sendirikah lubang untuk peristirahatan terakhir kita? Bukan itu maksudnya. Segala apa yang Allah berikan, nikmat hidup, sehat walafiat, hendaklah kita manfaatkan betul-betul untuk beramal soleh, untuk menebarkan kebaikan. Ketika seseorang sudah memiliki bekal yang baik, amal yang baik saat hidupnya, maka insya Allah akan beruntung dunia dan begitupun juga setelah kematiannya. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal qabra bila zabin faqanna raqibal bahra bila safinatin. Siapa orang yang masuk kubur, artinya ia wafat meninggal dunia tanpa membawa bekal, maka ia termasuk orang yang celaka, seperti orang yang menyeberang lautan tanpa menggunakan kapal. Maka kita butuh amal yang menyelamatkan kita setelah kematian kita. Harta yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Keluarga, pasangan kita yang kita amat sangat cintai, itu pun juga akan kita tinggalkan. Seberapapun cintanya pasangan kita kepada diri kita, setelah kita meninggal dunia, tidak mungkin pasangan kita mau menemani kita di pembaringan terakhir kita. Seberapapun anak yang kita banggakan, yang kita cinta, namun ketika ruh keluar dari jasad kita, mereka semua tidak mau menemani kita. Bahkan berapa banyak anak yang cuma mengharapkan harta warisan dari kita. Harta kita diperbutkan anak-anak kita, tetapi mereka lupa kewajiban mereka berdoa untuk kita, memohonkan ampun untuk kita setelah kematian kita. Tidak ada yang lebih setia yang dapat menemani kita setelah kita wafat nanti, kecuali amal-amal soleh yang kita perbuat saat hidup kita. Maka daripada itu, ketika Allah berikan nikmat hidup ini, maka manfaatkan sebetul-betulnya untuk kita mengerjakan amal soleh, menebar manfaat, melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama kita, yang semuanya itu merupakan bekal kita untuk di alam berikutnya. Yang ketiga, yang terakhir, kunci atau tips yang diberikan oleh ulama kita agar kita termasuk orang yang beruntung tidak hanya dunia melainkan sampai akhirat adalah wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Kita senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada diri kita sebelum kita berjumpa dengannya. Bagaimana menjadikan Allah itu ridho kepada diri kita? Tentunya dengan kita mengikuti daripada setiap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara kita mengikuti semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dari sekian banyak perintah-perintah Allah yang dapat menjadikan Allah itu ridho kepada diri kita, di antaranya
adalah kita meraih ridho daripada orang tua kita. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada keriduan kedua orang tua, dan sebaliknya murkanya Allah pun juga tergantung daripada murkanya kedua orang tua kita. Seberapapun banyaknya harta yang kita sedekahkan, seberapapun banyaknya seringkali kita beribadah umroh dan haji, seberapapun banyak rakaat yang kita kerjakan dalam sholat wajib dan sholat sunnah, tetapi ketika kita menyakiti kedua orang tua kita, menjadikan orang tua kita meneteskan air mata karena tingkah perbuatan kita, maka seberapapun banyak amal kita itu semua akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, perbaiki hubungan kita kepada orang tua kita. Kita taat bakti kepada kedua orang tua kita. Karena kita ada di dunia ini, karena kita bisa menjadi seperti ini saat ini, itu tidak lain dan tidak bukan karena jerih payah perjuangan daripada orang-orang tua kita. Semoga tiga hal ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah agar senantiasa selalu membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita agar kita bisa mengisi hidup kita dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu menjadikan kita termasuk orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun wa a'lamu anna Allah amarakum amran 'azima wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma syatir syamlahum wa farriq jam'ahum wal zalzil aqdamahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afina fi Palestin wa fi kulli makan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha